Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran aplikasi ekspedisi dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat transaksi pengiriman yang tunai, kemudian kita akan melanjutkan dengan proses bagaimana cara melakukan tagihan. Tapi sebelum masuk ke materi, saya akan memberikan informasi bahwa untuk aplikasi ekspedisi ini, Anda bisa lihat di www.aplikasiekspedisi.com. Di sini saya menjelaskan tentang sistem aplikasi ekspedisi dari berbagai klien yang sudah mempercayakan untuk pembuatan sistem ke saya. Di sini saya bisa bagi ke dalam dua bagian, di mana ekspedisi itu ada ekspedisi model pengiriman, di mana ini adalah model ekspedisi seperti pengiriman penitipan barang, kemudian berikut transaksi invoicing-nya juga, ya, print invoicing-nya juga, baik itu yang berupa struk besar maupun struk kecil. Nanti Anda bisa baca-baca di sini konsep dari ekspedisi pengiriman yang model penitipan barang. Lalu yang kedua adalah ekspedisi mobil, ya, ini juga model ekspedisi yang dimana klien mempercayakan ke saya untuk memberikan suatu analisa desain sistem di mana dia mempunyai banyak armada untuk pelayanan persewaan mobil ke perusahaan-perusahaan. Kemudian kita sudah buatkan satu sistem. Ini percontohannya adalah di CP Alam Kargo. Nanti Anda juga bisa baca-baca konsepnya. Bagaimana proses ekspedisinya, kemudian bagaimana cara mengatur pricing-nya, bagaimana cara membuat penagihan, bagaimana cara mengatur proses pembiayaan, dan seterusnya. Sehingga didapatkan nanti dari per mobil itu berapa keuntungan dan berapa biaya yang diperoleh. Juga dilengkapi dengan sistem aplikasi GL atau General Ledger, pembukuan dari ekspedisi. Ini adalah konsepnya adalah sederhana, di mana saya menyediakan konsep pembukuan seperti jurnal umum, ya. Anda tinggal memasukkan account debit dan kredit. Dan tentu saja untuk ekspedisi berbeda akun yang dipakai dengan perusahaan-perusahaan lain. Sebagai contoh, GL juga dipakai oleh aplikasi koperasi, ya. Tentu saja di sini akunnya berbeda, tapi prinsip akuntansinya adalah sama, ya. Nanti Anda juga bisa lihat di sini konsep GL-nya seperti apa, dan ini pun bisa diterapkan di perusahaan-perusahaan yang sifatnya umum, ya. Apa saja bisa dipasangkan di GL yang punya saya ini. Oke, kita menginjak ke materi kita, ya, tentang pengiriman tunai. Apa yang dimaksud dengan pengiriman tunai? Di video tutorial sebelumnya saya sudah jelaskan yang dimaksud dengan pengiriman tunai itu adalah pengiriman non kredit, ya. Jadi non kredit, jadi tidak ada proses piutang, tapi langsung dibayarkan oleh klien. Kita lihat, ya, ini ada tunai, invoicing, ada dua ini yang saya akan fokuskan pembahasan kita kali ini. Kita mulai dari tunai dulu. Nah, ini ada beberapa contoh tunai, nomor resi, ya, nomor resi. Jadi saat kita mengeluarkan mengeluarkan penerbitan pengiriman barang, tentu saja itu semua ada nomor resinya, ya. Dasarnya itu ada nomor resi atau nomor surat jalan yang dibuat oleh ekspedisi, ya. Sebagai contoh, saya akan membuat satu nomor resi, ya. Saya akan buat di sini ada menu-menunya, ya. Menu di bawah ini adalah menu untuk membantu
memodifikasi data yang ada di tunai ya. Saya coba ini tambah, kemudian nomor resi ini sementara dari ekspedisi yang ini menganut bebas untuk tidak diikat counter penomoran, jadi saya membuat nomor sembarangan ya. Untuk ekspedisi yang memang ingin lebih ketat ya, dia ingin counter, itu pun bisa kita lakukan. Sebagai contoh saya bikin misalnya seperti itu ya. Kemudian tanggal 3 bulan 1 2021 pelayanannya misalnya darat. Ini status dikosongkan, kemudian nama pelanggannya misalnya alamatnya ya, seperti itu. Kemudian kotanya tentu saja adalah Bogor. Nomor HP, ya ini nomor HP-nya ya. Ya, contoh seperti itu. Kemudian nama penerima, ya penerimanya katakanlah Badrun gitu ya. Alamatnya kemudian ini Bogor. Teleponnya ya seperti itu ya. Kemudian biaya operasionalnya, katakanlah dia mengirimkan satu paket dengan harga 500.000 ya, seperti itu. 500.000, kemudian biaya packingnya katakanlah ada 1.000 begitu ya. Asuransi, ya asuransinya dia 0, DP-nya tidak ada. Kemudian di sini kolinya misalnya 1 dan beratnya katakanlah 2 kilo gitu ya. Sehingga nilainya menjadi ini 5 juta gedeannya. 50.000 dah gitu ya. 50.000 lah gitu ya. Sehingga total menjadi 110.000 ya. Karena ada 10.000 sebagai biaya packing. Kemudian nomor mobilnya, kalau kita mempunyai armada sendiri kan, tapi juga bisa tidak diisi ya. Misalnya saya isi ini. Rutenya ya Jakarta, Bogor gitu ya. Kemudian isi paketnya misalnya adalah aksesoris. Ya, seperti itu ya. Ini sudah selesai. Kemudian kita simpan. Apakah data sudah benar? Yes, ya seperti itu. Nah, ini dia datanya tertampil di daftar pengiriman tunai ya, Uzbekistan. Kalau kita ada kesalahan, perbaikan, tentu saja Anda tunjuk dulu rekod yang akan kita perbaiki, kemudian revisi. Nah, seperti itu ya. Anda bisa revisi, misalnya ini kolinya 2 misalnya gitu ya. Kemudian simpan. Data sudah benar, yes ya. Ini sekarang kolinya menjadi 2. Yang ini ya, kolinya 2. Dan AW-nya 2. Ininya tarifnya adalah 50.000. Sudah? Sudah jadi, dan ini nomornya adalah, namanya adalah Uzbekistan 878846 363. Nah, beberapa perusahaan ekspedisi dia membuat report langsung tentang tentang pengirimannya. Tentang pengirimannya. Dan ini kita bisa custom tergantung dari permintaan ya. Di sisi lain ada model yang permintaan pencetakan seperti ini ya.
print pengiriman. Nah, di sini kita lihat secara keseluruhan model printnya itu adalah seperti ini ya. Nanti dari perusahaan ekspedisi bisa meng-create model print maunya seperti apa. Oke, itu yang pertama. Kemudian kita lanjutkan ke yang kedua. Bentar. Adalah invoicing ya. Bagaimana cara melakukan proses penagihan. Kita tik invoicing yang ini. Nah, seperti ini. Di sini kalau Anda lihat ada nomor invoice, tanggal, pelanggan, koli, jumlah berat, jumlah volume, dan CBM. Kemudian di sini Anda perhatikan nomor invoice-nya adalah sudah diatur oleh sistem ya. Atas permintaan kita atur penomorannya seperti ini. Jadi ini sudah ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu ya. Nomor invoice-nya. Masing-masing transaksinya di bawah Anda lihat. Di sini sudah ada nomor resi yang disangkutkan. Katakanlah kita akan bikin baru untuk yang Uzbekistan tadi ya. Kita input di sini. Oke. Nah, ini tanggal 3 bulan 1 2021 defaultnya. Anda bisa atur. Kemudian setelah oke tanggalnya, kemudian enter. Nah, otomatis di sini nomor urut berikutnya adalah nomor 4 ya, 00004, dan ini adalah aturan surat menyurat dari fakturnya ZP Trans ya. Tanggal jatuh temponya ini udah tanggal 3, oke. Katakanlah dia tunai gitu ya. Kemudian kita masukkan nomor resinya. Di sini ada tambah, di sini ada hapus. Saya masukkan dulu. Tik. Nah, baru dia ada tanda warna biru ini. Kemudian Anda enter untuk kita mencari nomor AW bill atau nomor resi ya. Oke, Anda cari dulu. Untuk yang tadi yang Kistan itu kalau nggak salah kolinya ini ya. Koli yang 2 ini ada 2 nih, ini atau ini. Kita coba yang ini ya. Ini nilainya 5 ya, yang 50.000. Oke. Kemudian enter. Nah, seperti itu. Dia akan masuk informasi pengiriman ya, aksesoris gelang, kemudian kolinya 2 betul, dan AW-nya 2, CBM sama VW-nya kosong. Dari Jakarta ke Bogor ya, harganya 50.000 sehingga totalnya menjadi 100.000 ya. 50.000 dikali 2 100.000 gitu ya. Dan ini di total ke bawah, Anda lihat nanti total koli, total AW, dan total jumlah 100.000 rupiah ya. Jadi demikian cara membuat invoicing dari nomor resi. Saya simpan dulu ini. Yes, dan nomornya Anda lihat nomor 4 ya, perhatikan ya. Ya, ini nomor 4 di sini sudah masuk. Nomor 4 di sini sudah ada. Kalau Anda mau revisi, bisa Anda lakukan koreksi. Nah, ini revisi tujuannya nanti Anda untuk merevisi tanggal jatuh tempo atau menambahkan nomor resi yang lain, yang tentu saja nomor resi itu yang sama ya, karena kita akan lakukan proses penagihan pada Uzbekistan itu. Jadi yang harus sejenis gitu ya. Tutup. Nah, seperti itu tampilannya. Oke, jadi sudah masuk. Kemudian kita print. Tentu saja kita butuh print untuk invoicing penagihan, untuk membuat suatu penagihan ya, jika memang dia mempunyai masa atau tempo, jatuh tempo ya. Anggaplah kita print yang ini, yang tadi. Kemudian ini ada invoice, print. Nah, otomatis saya ambil nomor invoice-nya 004 ya. Kemudian kita coba ke layar. Oke, nah tampilannya seperti ini. Ini berdasarkan dari permintaan ZP Trans ya. Jadi nama di sini udah masuk, alamat, kota, nomor telepon.
Kemudian nomor invoice ya, nomor 4, tanggal invoice, periode Januari, tanggal jatuh tempo. Oke. Kemudian di sini jenis layanannya adalah darat, tanggal 3 bulan 1 2021, nomor surat jalannya, asalnya Jakarta, ya ini tujuannya adalah Bogor ya. Oke, kemudian callingnya 2, AW-nya 2, yang lain ini 0, price-nya 50.000, subtotalnya adalah 100.000 dengan keterangan aksesoris gelang penerima Badrun. Nah, gitu ya. Kemudian di sini biaya packing baru muncul di invoicing. Biaya packingnya adalah 10.000 ya. Kemudian yang lain-lainnya nih biaya-biaya yang lainnya adalah 0 juga termasuk DP. Sehingga total yang harus dibayar adalah 110.000. Dengan terbilangnya adalah 110.000 rupiah gitu ya. Dan ini admin ya. Nanti bisa dibayar ke rekening sini kalau memang dia mau membayar menggunakan rekening, disediakan admin rekening BCA-nya sendiri. Dan ini adalah not aturan-aturan pembayarannya. Oke, saya kira itu saja dulu ya pembahasan tentang cara input dari mulai pengiriman, nomor resi, kemudian kita buatkan faktur. Oke, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oh iya, sekali lagi untuk yang Anda memang ingin mempelajari atau ingin dibuatkan satu sistem ekspedisi ya, aplikasi ekspedisi, Anda bisa hubungi saya di profil ini ya. Ataupun Anda mempunyai satu konsep perusahaan atau usaha lain ya. Saya tidak menutup kemungkinan nanti Anda hubungi sini ya. Tidak menutup kemungkinan untuk usaha lain selain ekspedisi. Sebagai contoh di sini koperasi ya. Apotek juga ada, kita lakukan proses pembuatan sistem untuk apotek. Untuk sekolah juga ya. Nanti Anda ini konsultasi dengan saya untuk memberikan arahan ya bagaimana kalau dibuatkan satu sistem ya, entah perbengkelan atau toko yang lain lah gitu ya. Oke, makasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.